it's me Cindy. Welcome back my YouTube channel. Halo guys, jadi balik lagi di video kali ini. Aku mau sharing pengalaman aku. Tapi ini sebelum mulai, mohon maaf ya kan di belakang ada pantat-pantat ya kan. Karena di belakang ada suami aku lagi ngasih susu buat anak aku ya kan. Jadi kita sekarang udah punya anak ya kan. Jadi aku di sini cuma mau sharing aja pengalaman aku operasi sesar. Pengalaman melahirkan dengan operasi sesar. Jadi pertama tuh awalnya aku memang mau lahiran normal ya kan, udah mengupayakan segala macam cara, tetapi pada akhirnya yang terbaik adalah sesar karena saluran makan anak aku itu udah pengapuran, jadi harus cepet supaya nanti dia tidak katanya kena racun gitu ya. Dan juga ketuban aku itu sudah mulai rembes waktu di kehamilan 36 week. Jadi udah mulai sedikit gitu di 37 juga. Dan akhirnya tuh aku melahirkan di usia kehamilan 38 minggu kurang 2 hari ya kalau aku nggak salah sepertinya. Jadi akhirnya keputusannya adalah ya udah kita sesar, dan juga itu yang terbaik karena di masa pandemik ini semuanya harus yang pasti-pasti aja, karena kalau misalnya normal kata dokternya juga nanti tuh akan ribetnya karena harus cek swab dulu apa dulu, nunggu kamar, ini nunggu hasil swabnya baru bisa dapat kamar dan lain-lainnya. Jadi memang udah deh sekalian biar aman, ya udah sesar memang yang terbaik, dan itu juga aku dan suami aku setuju. Terus aku tidak menyesali sama sekali, cuman pengalaman aku supaya aku bisa bagiin ke kalian yang juga mungkin lagi hamil, sudah persiapan mau lahiran normal, semangat karena luar biasa banget. Dan juga jangan berkecil hati ketika misalnya akhirnya nggak jadi normal pun nggak apa-apa, karena pengalaman tiap orang itu beda-beda, dan tetap itu pengorbanan kita sebagai ibu tuh luar biasa, sama-sama sakitnya guys. Dan mungkin buat semua teman-teman di luar tuh kalau mau melahirkan, kalian benar-benar cek dulu dua itu ya, jadi lahiran normal dan juga lahiran sesar itu kayak apa, bagaimana, semuanya tuh dicari tahu. Karena aku udah persiapan normal, jadi aku tuh nggak sama sekali mikirin gimana sih sesar dan lain-lain itu, aku nggak ada pemikiran apapun. Jadi agak kaget ketika kemarin akhirnya sesar dan merasakan sesar itu wow juga gitu. Kan normal udah pasti tahu ya, wow banget, dan sesar tuh ternyata juga wow banget gitu. Jadi benar kata orang, sama-sama sakit ya kan, sama-sama pengorbanan tuh ibu, jadi ibu tuh begitu ya kan. Jadi akhirnya tanggal 15 diputuskanlah aku melahirkan dengan sesar. Jadi tanggal 15 pagi aku sama suami aku tuh ke rumah sakit. Aku lahirnya di Rumah Sakit Mitra Keluarga Gading Serpong dengan dokter Christine. Terima kasih dokter Christine, kalau dokter tuh nonton, itu dokter yang mensupport aku, penyemangat aku, tim sukses aku dari awal aku hamil sampai aku melahirkan. Luar biasa banget ya kan. Dan aku tuh ngerasa pelayanannya tuh juga mantap ya, mantap jiwa gitu. Jadi ya sudahlah, aku tuh lahiran sesar. Pagi ke rumah sakit, hari itu juga aku tes swab, terus tes pra kehamilan ya, praoperasi. Jadi ada tes ini itu sekalian cek detak jantung bayi, pergerakan bayi, kontraksi dan lain-lain, semuanya di pagi itu. Terus sambil nunggu hasil aku dicarikan kamar, dan juga kita sambil nunggu hasil itu disuruh untuk bersiap-siap lah untuk jam operasinya itu jam 2 siang ya kan. Sesuai dengan perencanaan, setengah 2 itu aku udah dijemput sama tim untuk bidan-bidan itu yang untuk membawa ke ruangan operasi. Dan sebelum itu aku sama suami aku tuh telepon dulu, video call keluarga aku dan keluarga dia untuk berdoa dulu sama-sama supaya kelahiran aku tuh lancar, tidak ada satu halangan apapun, dan benar-benar semuanya tuh mulus. Jadi setelah telepon minta restu lah ya, atau minta doanya gitu, akhirnya aku dibawa ke ruang operasi. Masih santai guys, dan memang bener kalau sesar itu ya masih bisa dandan-dandan sedikit lah, nggak gembel-gembelan banget gitu.
masih bisa ada persiapan-persiapannya begitu gitu. Kalau normal kan mungkin nggak kepikir sama sekali ya. Terus sudahlah, karena nggak tahu apa-apa, masuklah ruang operasi. Aku itu disuntik ya, kalau nggak salah namanya suntik epidural yang di belakang eh, tulang, apa nih namanya, tulang ekor, dan itu luar biasa sakit banget. Tapi ya dinikmatin aja, dan aku ngerasa wow luar biasa sekali gitu ya. Ini toh pengalamannya jadi seorang ibu, pengorbanannya tuh luar biasa banget gitu kan. Terus ya tetap berdoa, tetap menguatkan diri sendiri, karena kan suami nggak boleh masuk dan nggak boleh ada keluarga juga yang nemenin di ruang operasi. Jadi aku harus bekerja sama dengan hati dan pikiran aku di dalam, supaya ayo relax, ayo bisa semangat gitu kan. Karena udah bener-bener kepengen banget ketemu sama babynya itu yang wow, udah dinanti-nantikan 9 bulan di perut, udah berjoget-joget ria dia. Terus setelah disuntik itu udah mulai lemes ya kan, kaki dari pinggang ya kalau nggak salah, dari bagian perut ke bawah itu batuk ya sayang. Jadi dari bagian perut ke bawah itu langsung mati rasa, bener-bener kan disuntik apa namanya, dibius setengah gitu. Terus kan dokternya bilang jangan dilawan, santai aja, kalau ngantuk mata pengen merem tuh merem aja, nanti kalau anaknya udah keluar kita bangunin, katanya gitu dong. Tapi karena aku tuh penasaran, pengen lihat gimana sih proses melahirkan, jadi aku tuh berusaha untuk tetap melek guys. Jadi aku lihat di atas itu kan ada lampu operasi yang gede yang bulat-bulat, dan ada kayak aluminiumnya atau besinya gitu. Jadi itu tuh memantul, aku bisa lihat badan aku semua itu di lampu itu. Jadi aku ngelihat perut aku tuh dibersihin, dirobek, dijahit, anak itu keluar tuh aku lihat bener-bener masih sadar. Aku ngelihat walaupun agak celeng tapi jelas aku lihat semua prosesnya. Terus ngelihat ke kanan ke kiri, lihat suster-susternya, lihat dokternya, lihat semuanya tuh di situ, ngobrol apa ikut. Luar biasa banget sih, luar biasa banget ya kan. Itu melahirkan itu wow banget gitu, kayak wah Tuhan tuh luar biasa banget sih. Aku kayak nggak ngerti lagi, kayak sekeren itulah pokoknya. Terus setelah itu ya anaknya keluar dong, pret gitu. Kok pret bunyinya, pokoknya keluar. Terus dikasih lihat ke aku, ini loh nih dedenya. Aku pikir akan nangis bombay dong ketika anaknya dibilang ini bu anaknya, boro-boro mau nangis. Aku di situ tuh langsung hai gitu, kayak ngelihat anaknya halo, lucu banget gitu, kayak langsung seneng ngelihat anaknya tuh dikasih. Udah gitu dikasih lihat, dikasih cium. Jadi aku sempet cium anak aku. Terus juga langsung di DBF-in ya kan, langsung dinenenin dan langsung skin to skin waktu habis lahir itu. Setelah itu anaknya dibawa ke dokter anak, di belakang dicek semuanya lengkap, tidak kekurangan satu apapun, dan akan dibersihkan dan diobservasi. Setelah itu dilanjutkanlah proses menjahit itu perut. Aku lihat ya ampun, agak-agak serem, agak-agak gimana tuh. Ada aku mencium kayak aroma-aroma bau-bau mesin-mesin apalah gitu ya, kayak gosong-gosong gitu guys, tapi nggak tahu itu salah apa enggak ya. Pokoknya wah gila banget, aku ngelihat perut itu benar-benar dijahit, dirobek, anak itu keluar itu lihat banget gitu. Terus dalam kondisi lapar kan, karena kan puasa ya kan, pas mau operasi tuh puasa. Jadi pas aku dioperasi tuh lapar, aus, semua bercampur aduk, ngantuk, celeng pokoknya. Tapi ya udah dijalanin aja demi mau ketemu si baby gemoy aku itu loh, si jagoan aku, si bos kecil aku itu. Pas keluar guys, itu kayak bener-bener tuh seneng banget, happy banget, kayak ini loh yang ditunggu-tunggu, kayak nggak percaya akhirnya tuh dia lahir ke dunia ini gitu, yang sudah ditunggu-tunggu bertahun-tahun lamanya, perjuangan mami papinya ya kan. Terus setelah itu udah kelar, aku nunggu di ruangan sebelum dikembalikan ke ruangan kamar, nunggu dulu sampai celeng-celeng, digantiin baju apa segala macem, dipakein korset gitu kan. Masih belum berasa guys sakitnya. Sampai di kamar dipindahin itu masih belum berasa, karena perut masih kenceng dan masih ada obat biusnya. Setelah mulai tuh udah beberapa waktu obat biusnya udah, baru tuh ada rasa-rasa sakitnya. Tapi pas benar-benar baru dibalikin ke kamar, aku tuh kan aus setengah mati. Harusnya katanya santai, minumnya pelan-pelan pakai sedotan, air putih dulu, nggak boleh langsung makan. Aku tuh kayak merasa udah kelaparan, dehidrasi berat, sampai kamar tuh lu tau nggak, gue minta
minum gitu. Minum apa, air putih? Enggak, teh pucuk, ada teh pucuk gitu. Tapi memang kita tuh ada nyetok di kulkas kamar itu teh pucuk, karena aku suka banget kayak teh manis gitu, aku suka banget. Dan bayangin udah dehidrasi kayak gitu, kelar operasi udah celeng-celeng, aku dikasih minum tuh pakai sedotan teh pucuk dingin itu, enak banget. Kayak agak-agak gila sih, tapi ya sudah lah ya, udah terlanjur haus, lapar, dan butuh yang manis-manis gitu. Yang penting nih tenggorokan gue udah kering banget gitu kan. Terus udah excited, ayo jangan terlalu celeng atau gimana, tapi nggak bisa, emang habis kelar operasi udah minum. Terus aku rehat guys, tidur dulu, tepar dulu, abis itu bangun, sempat makan. Terus anaknya tuh langsung ditaruh di kamar kita. Jadi di rumah sakit itu setelah melahirkan itu anaknya langsung ditaruh di kamar, jadi bareng sama mama papanya. Dan waktu itu kan cuma boleh berdua, jadi aku sama suami aku, nanti anaknya itu ya udah gitu. Jadi bener-bener protokol kan waktu itu. Tapi ya aku say thanks banget gitu kan, karena aku anak pertama. Waktu kelahiran tuh orang tua aku tuh datang, orang tua perempuan ya, jadi mami aku tuh datang. Dan memang sih mereka kayak menyayangkan, kenapa kan nggak boleh ikut ke rumah sakit untuk mendampingi, dan aku memilih suami aku yang mendampingi karena cuma boleh satu orang. Tapi puji Tuhannya, Tuhan tuh baik banget dan orang rumah sakit itu baik banget. Aku kan ambil kamar juga tuh yang sendiri kan. Memang sih susternya bilang memang karena corona nggak boleh ada tamu dan juga nggak boleh banyak orang. Tapi karena dia tahu aku kalau berdua sama suami aku, suami itu nggak cekatan kayak kita yang perempuan atau kayak ibu yang lebih ngerti. Jadi karena kalian itu masih baru gitu kan, makanya susternya bilang ya udah nggak apa-apa, mamanya disuruh datang aja supaya bisa bantuin. Karena kan ibunya nih abis operasi sesar tuh belum bisa banyak bergerak, nanti takutnya kasihan kalau butuh apa-apa dan dede bayinya mau gimana-gimana. Karena setelah lahiran abil observasi ya anaknya tuh bareng sama kita, akan diambil laginya itu besok paginya ketika jam dia itu mau mandi dan berjemur. Selebihnya bareng kita di kamar, jadi kita yang harus handle nenenin, terus gantiin popok, diemin kalau dia nangis, harus gendong, semua kita guys. Jadi puji Tuhan banget akhirnya orang tua aku tuh boleh datang, jadi aku ditemenin suami aku sama mami aku. Dan itu puji Tuhan banget, kayak aku seneng banget, akhirnya terbantu sekali, happy banget karena boleh datang. Dan juga adik aku juga akhirnya boleh datang juga. Jadi aku tuh benar-benar bahagia banget karena ditemenin adik aku dan mami aku plus suami aku plus anak aku guys gitu. Jadi kayak wah, ini pengalaman luar biasa banget. Kayak aduh baik banget. Kayak mungkin kalau di tempat lain itu nggak boleh ya dan nggak bisa, dan mungkin ini kayak pengecualian banget gitu. Kayak bener-bener ya daripada nanti susah mau apa-apa, jadi ya sudah nggak apa-apa gitu. Tapi ya tetap nggak rame orang dan benar-benar bergantian juga. Jadi terima kasih banyak banget. Dan itulah pengalaman aku melahirkan sesar ya, luar biasa banget. Setelah itu tuh barulah mulai malamnya itu harus belajar balik badan itu miring ke kanan, miring ke kiri, dan itu luar biasa guys. Luar biasa sakitnya, kayak dari pinggang ke bawah itu kayak rasanya mau copot, itu bener banget. Aku pun mengalami, tapi karena kita udah seneng dan pengen lihat babynya, jadi berusaha. Karena kan harus nenenin langsung kan, dan puji Tuhan ASI aku itu lancar. Jadi waktu aku melahirkan ASI aku tuh udah keluar, karena dari hamil itu aku udah rajin menstimulasi dan rajin pijit dan rajin bersihin. Jadi di 7 bulan juga ASI aku udah keluar. Nanti kalau ada waktunya aku akan sharing gimana sih persiapan aku untuk jadi mami ketika lahiran tuh ASInya tuh udah ada. Bahkan dari hamil 7 bulan ASI aku tuh udah keluar, dan setelah lahiran tuh banyak banget guys. Puji Tuhan banget sampai hari ini anak aku tuh full ASI, belum sufor sama sekali, dan kalau bisa jangan. Jadi ya sudah, aku harus bisa kan nenenin. Jadi aku harus mau nggak mau miring ke kanan, miring ke kiri, belajar nenenin ya kan. Terus udah gitu berusaha, udah gitu aku juga udah persiapan bawa pampingan, pokoknya semuanya diupayakan deh. Terus rasa sakitnya itu bener-bener kayaknya itu nggak dirasa-rasa guys. Jadi aku nggak merasa-rasa lagi sakitnya demi anak gitu kan. Jadi ya udah, semalam-malaman sehari-hari yaitu sama suami aku dan mami aku bener-bener happy aja ada anak itu. Dan aku berusaha untuk jangan dirasa sakitnya,
terus udah mulai belajar berdiri, belajar jalan, mulai angkat kepala. Pokoknya kalian yang tahu banget, yang udah pernah sesar, mantep ya, mantep banget gitu, kayak wow gitu. Aku juga sampai wow, terkejut sih, super terkejut karena sebegitunya. Dan mami aku juga akhirnya menyadari bahwa ya ampun tuh sesar sebegitunya. Karena mami aku tuh tadi pengen banget aku lahiran normal, dan semua sih kayak mertua aku juga pengennya kayak gitu. Tapi aku juga mau gitu, mau banget gitu. Tapi ya apalah daya ya kan, pada akhirnya kan kita mementingkan yang penting babynya sehat, maminya sehat, semua yang terbaik aja gitu. Dan luar biasa banget sampai aku tuh berusaha untuk semangat, tetap senyum, tetap kuat, harus bisa langsung gendong babynya, nenenin, mesti bersiap-siap packing juga, masih bisa ya mandi-mandi dan lain-lain lah, persiapan sampai 3 hari itu di rumah sakit dan akhirnya pulang. Dan ya luar biasa sih, benar-benar kayak recovery-nya, penyembuhannya sesar itu juga luar biasa banget, karena aku ngerasain banget kan luar biasanya gitu. Dan tapi bisa gitu karena ada anak, jadi kita tuh kayak nggak merasakan lagi sakit-sakitnya, tau-tau udah hilang aja gitu rasanya. Itulah pengalaman aku ya. Akhirnya aku melahirkan dengan sesar, dan aku merasa kayak wow, ini perjuangan sekali yang luar biasa, yang akhirnya aku tahu bahwa dulu itu orang tua kita itu pengorbanannya sebegitunya melahirkan kita, yang sekarang anaknya tuh kan rata-rata kayak kecil lucu ya kan, kalau udah gede boro-boro loh ada lucu-lucunya gitu kan. Tapi terima kasih mami ya kan, udah ngelahirin aku, dan sekarang udah jadi mami juga sekarang ya kan. Terus anaknya tuh di belakang, nanti kalau itu aku kasih lihat baby gemoy aku ya kan. Jadi segitu aja sih pengalaman aku melahirkan operasi sesar ya kan. Cuma mau membagi cerita aja, nggak ada mau mengedukasi atau apapun sih, cerita aja gitu ya. Semoga seru atau enggak ya, semoga apa ya, jadi ini juga ke kalian, supaya kalian juga punya pertimbangan juga kalau mau operasi sesar. Setidaknya ada tahulah begitu rasanya gitu. Tapi semangat buat semuanya, mau lahiran apapun kalian udah luar biasa. Terima kasih udah nonton video aku. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, di share ke seluruh teman-teman ya kan. Bye bye.